Ketua Forum Masyarakat Sejahtera atau FMS, pihak pemerintah kota sama sekali tidak pernah meninjau langsung lokasi pembangunan pabrik, namun sekonyong-konyong mengeluarkan izin. Polemik pembangunan pabrik SPK Cluster di wilayah Tursina Barat terus bergulir. Baik pihak yang menyatakan diri pro maupun kontra. Warga sekitar menyayangkan minimnya komunikasi yang dilakukan pihak perusahaan dan pemerintah Kota Bontang. Dijelaskan Wiswanto, Wakil Ketua Forum Masyarakat Sejahtera atau FMS, jika proses pengurusan izin yang sedang dilakukan dianggap belum sesuai prosedur, karena tidak melibatkan warga sekitar khususnya yang berada sangat dekat. Bahkan sejak rencana pembangunan proyek raksasa tersebut diwacanakan, belum ada satupun pihak pemerintah yang melihat langsung kondisi lokasi pembangunan pabrik seberapa dekat dengan pemukiman warga. Sementara pada kenyataannya, pengurusan izin terus berlangsung, bahkan beberapa izin telah dikeluarkan. Kami nyatakan bahwa melakukan manipulasi data. Seakan-akan kami sudah dihubungi, seakan-akan sudah ada komunikasi, tapi sampai hari ini belum pernah terjadi. Pihak Pupuk Kaltim secara resmi datang ke tempat ini belum pernah. Pihak Komisi Pemilihan AMDAL pun belum pernah melakukan hal ini semua sampai sekarang. Yang harus dipahami adalah kembali kepada aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terutama pasal 26 ayat 2 yang menyatakan warga masyarakat terdekat wajib dilibatkan. Di sini sudah pasti warga tidak dilibatkan, tetapi keberadaan warga dihapuskan. Bisa dilihat dari site plan yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Mula Warman. RT 45, 46, 47, dan 52 tidak disebutkan di dalam site plan tersebut, di dalam peta tersebut, kosong. Seakan-akan di samping warga ini tidak ada pemukiman sama sekali. Kalau melihat dari apa yang saya jelaskan di depan tadi, kembali kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 37 ayat 2 disebutkan, perizinan bisa dicabut bila terjadi ketidaksesuaian, cacat hukum, ketidaksesuaian informasi, intinya ada pemalsuan data, maka perizinan dapat dibatalkan atau dicabut. Nah, masalah ini sudah kita sampaikan ke wali kota, ke ketua komisi penilaian AMDAL provinsi, ke gubernur. Tapi sampai hari ini pihak mereka tidak pernah. Ditegaskan Wiswanto, pada dasarnya mereka tidak menolak pembangunan pabrik NPK Cluster, kalau saja lokasinya jauh dari permukiman. Bayangkan saja jika terjadi sesuatu dengan jarak yang hanya berkisar 80 meter dari rumah warga. Bagaimana bisa dengan cepat mereka mengevakuasi keluarga melihat kondisi rumah yang padat dan jalan yang sempit? Bapak bisa lihat rumah di sini semuanya cukup dekat, cukup padat, banyak anak-anak dengan jarak pabrik yang terlalu dekat. Mereka tidak pernah melakukan studi kelayakan safety di tempat kami. Kenapa kami menolak pabrik dibangun di sini? Karena kalau terjadi sesuatu, bagaimana kami mengevakuasi jalanan sempit, rumah padat? Kalau pabriknya jauh seperti di dalam yang tidak pernah kami protes, tidak pernah kami taati, kalau terjadi sesuatu kami masih bisa keluar pintu, bahkan kami mungkin masih bisa berkemas. Tapi ketika di sini terjadi, jangankan untuk berkemas, keluar pintu pun kami sudah nggak sempat. Pengawalan terhadap proses perizinan akan terus dilakukan FMS agar tidak ada pihak yang menerabas perundang-undangan yang berlaku. Jika undang-undang dipatuhi, warga meyakini pembangunan NPK Cluster dapat berjalan mulus. Tim Liputan PKTV mengatakan. Pembangunan NPK Cluster pada dasarnya tidak mendapatkan perlawanan dari pihak manapun, hanya saja Forum Masyarakat Sejahtera atau FMS meminta pihak perusahaan, dalam hal ini PT Pupuk Kaltim dan pemerintah, untuk melakukan relokasi titik koordinat pembangunan pabrik. Bukan berada di lokasi yang saat ini, melainkan pindah ke sekitar Pulbus karena dianggap lebih aman dan jauh dari pemukiman warga. Kami tidak pernah menolak pembangunan NPK Cluster, hanya titik koordinatnya kalau di samping rumah warga, itu yang kami tolak. Sekali lagi, kami pernah mengajukan salah satu solusinya itu dipindahkan di depan full kendaraan. Tempatnya masih luang, kosong, tanpa memberikan apapun ke pihak kami. Bahkan kami siap membantu tanpa dibayar sepeser pun. Pemirsa, sebanyak 68 kepala keluarga yang berada di Kelurahan Loktuan menerima bantuan bedah rumah dari Kementerian Perumahan Rakyat. Setiap kepala keluarga diberikan bantuan sebesar 5